في طريقة من أولياء محمديين. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi dan kita muliakan para lepas dari tarikat Tijaniyah, di antaranya guru kita Mahrum, guru kita Syamsul dari Bedengung, guru kita Sukar dari Dalil, guru kita Faisal dari Barat, dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan rasa sayang. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, kita masih berada dalam suasana bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dalam kesempatan yang sangat berharga ini kita sama-sama merayakan dan mengagungkan dan mengkasihkan bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyumbangkan setengah daripada makanan-makanan untuk umat-umat beliau. Karena sebarang siapa yang menempatkan hartanya di dalam merayakan, membesarkan hari bulan kelahiran junjungan kita Nabi SAW, itu sama dengan menempatkan harta dia sabilah atau perang saja. Tapi ada yang lebih sangat penting lagi daripada merayakan dan membesarkan dan mengkasihkan, ialah kita menghayati ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat-umat. Karena kita dengan memperingati itu lihat habis bulan lihat. Tapi kalau kita menghayati ajaran Rasulullah SAW itu berlanjut sampai akhir hayat. Kita sangat berbangga dan berbahagia dengan diutusnya seorang Rasul yang mempunyai akhlak yang karimah, akhlakul azim. Maksudnya engkau inilah akhlak yang sangat agung. Dan satu susu yang menjadi tuntunan, menjadi bimbingan bagi kehidupan kita sehari-hari. Karena di dalam diri beliau itu ada satu akhlak yang sangat mulia, yang sangat bagi kita semua. Sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT dalam Al-Quran, qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan ayat yang kedua, laqad kana lakum fi warasati Rasulillah sallallahu uswatun hasanatun liman kana yarju pada yaumil akhir. Ini ketiga. Laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi ustadzikum uswatun hasanatun liman kana yarju barakat
di dunia wal akhirah. Sekurangnya satu ayat Quran, dua itu nama hikmah yang menyerupai nasib Quran. Di zaman Rasulullah, para sahabat, para tabi'in itu sesuai ayat. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu ada satu uswah ikutan yang sangat baik. Karena mereka itu sejak di zaman Rasulullah dan melihat Rasulullah tingkah laku melihat dan perbuatan melihat. Bagi orang yang mengharap-harap akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari akhir, dan orang yang senantiasa berzikir. Itu para sahabat. Hari zaman sekarang, sungguh di dalam diri warasatul anbiya, warasatul Rasulullah SAW itu uswatun hasanah bagi orang-orang yang masuk, yang mengharap syafaat mereka di hari akhir. Nah, itu para kita. Kita harus bangun Rasulullah hanya bahwa Rasulullah itu. Bagaimana kita mengikut sifat-sifat Rasulullah yang pernah lihat dan bertemu. Hanya yang mengerti dengan sifat-sifat Rasulullah, dengan akhlak Rasulullah para warasatul anbiya, para ulama-ulama yang pewaris Rasulullah. Yang pertama pewaris para anbiya, yang kedua pewaris Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya, para ulama umat Rasulullah itu yang bukan tiga dia, itu pewaris angkat nabi-nabi Israel. Adapun ulama tiga dia itu pewaris Rasulullah. Jadi itu nanti diikuti para ulama. Di dalam diri ulama itu ada sesuatu hasanah, karena beliau itu yang mengerti akan sifat-sifat akhlak Rasulullah SAW. Kita hanya untuk para ulama warasatul anbiya atau ulama warasatul Rasulullah. Kemudian para santri yang mengetahui para ulama hanya pada gurunya. Jadi para santri itu di dalam diri gurunya itulah uswatun hasanah, ikutan yang bagus, yang baik, akhlak yang terpuji, dan dia yang diikuti para murid-muridnya. Bagi murid yang mengharap berkat gurunya di dalam dunia dan akhirat. Nah, itulah tiga ayat inilah yang berbeda di masa Rasulullah dan di masa para orang-orang tua dan para murid-murid. Dan di antaranya daripada satu ajaran yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang paling utama ialah kalimat La ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimatul iman, kalimatul thayyibah, kalimatul jannah. Itulah kalimat yang indah, kalimat yang harum, kalimat yang tauhid, dan kalimat harga surga. Ringan bisa, berat kita. Itu kalimat itu bisa mudah, tapi gimana berat? Lau zina sapu sama atau kabut, wama fiha lama la ilaha illallah. Seandainya ditimbang langit dan bumi dan isi-isinya, niscaya menanglah kalimat la ilaha illallah. Nah, itulah awal-awal yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, kalimat tauhid. Kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Tuhan itu satu, bukan satu lain satu. Kalau satu itu berarti kedua,
satu meliputi satu berarti dua. Kalau satu meliputi jadi kita Tuhan itu tunggal tidak bersekutu dengan apa juga pun. Nah itulah awal-awal yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga dengan berkat dan rahmat Allah SWT mengutus Rasulullah mengeluarkan kita dari kegelapan yang jatuh kepada nur ilmu dan iman. Lalu kita dengan adanya utus Rasulullah maka keluarlah kita ke kegelapan kafir dan ke dalam terangnya ilmu dan iman. Kalimat la ilaha illallah mudah, tapi sangat berhajat kepada kita yang menjadi sampai di mana dalamnya menegakkan kita kalimat tauhid di dalam diri kita, supaya jangan ada berubah dan ada mengikuti sesuatu dengan yang lain. Itulah kunci iman atau tiangnya iman. La ilaha illallah. Artinya kita tuh meyakinkan tiada ada orang yang tempat kita bergantung hidup, tempat kita mengadu, tempat kita menghajat, dan tempat kita berharap kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Hati Tuhan apa? Tempat pengharapan kita, tempat hajat kita, tempat bergantung semua hajat kita, dunia dan akhirat, dan anak-anak kita itu bergantung kepada Tuhan kita. Tujadidu imanakum bila ilaha illallah. Berharulah iman dengan la ilaha illallah. Kenapa ada kalimat itu? Karena terkadang kita iman kita itu rusak dengan ada terkandung kalimat yang rusak. Terkadang kita iman kita itu berpegang kepada adat duniawiya. Kata itu memiliki satu kabul batikkan sekali, sehingga harapan kita dengan hidup rumah tangga kita dan anak istri kita berputar. Berarti itu syirik kepada Allah SWT. Kalimat syirik itu menghancur semua. Nah itu kita jadi hidup dimanapun la ilaha illallah berdua. Kadang-kadang kita ada toko barangnya jauh, sehingga tergantung kehidupan kita jadikan rumah tangga dengan usaha kita, hukum adat. Nah bagi kita sendiri semua amal itu hancur, tidak ada berkeping seperti debu yang bertebur. Maka jadi hidup dimanapun bila tidak Tuhan Allah, bukan toko, bukan kebun, bukan gaji. Maksud dia kita kadang-kadang itu udah sebuah duka. Kita rasa jaminan hidup rumah tangga kita, anak-anak kita. Berarti itu sendiri menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gaji. Kita mencipta seorang Tuhan, memperbuat kita Tuhan. Lalu syirik namanya, hancur semua amal, hancur semua ibadah, seperti itu betul-betul. Lalu dia tidur di mana pun, berarti la ilaha illallah. Jadi semuanya hukum adat,
kebun, jadi toko usaha itu adat alam yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Itu sunnah, itu kabur sunnah Rasul, di pegawai sunnah Rasul, berdagang, apapun itu sunnah Rasulullah. Jangan tidak kerjaan atas menurut sunnah. Rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak di tangan adat. Seandainya usaha kita habis lebih suka kita daripada hati tenang, berarti Allah mengganti asbab tidak yang terlebih. Asbab tidak menjadi pegawai. Jadi semua juta dipecat. Pimpinan dipecat. Lebih suka tidak lebih mudah, tidak mensulitan kita daripada itu pelaksanaan tugas. Berarti Allah Taala akan merubah asbab rezeki kita yang terlebih mudah. Kalau kita bisa takut, bisa besar, asal habis rezeki. Di kalimat la ilaha illallah ini kalimat pokok iman yang tidak disekutukan dengan asbab hadiah. Asbab hadiah ini sunnah Rasul. Mau berdagang, mau apapun, laksanakan sunnah Rasul atas sesuai sunnah Rasul. Rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sebab. Oke, kalau dibilang laksanakan sunnah Rasul apa kebetulan. Jadi kita percaya bahwa ini jadi rezeki kita, ini sunnah Rasul. Rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid satu yang bisa dikatakan Allah Taala dengan kemuliaan. Itu modal pertama kita. Tidak rusak kalimat la ilaha illallah, rusak semua terbakar semua. Kerugian besar kita sebagian apapun terbakar. Berarti iman percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang menjamin kehidupan kita di dunia dan di akhirat dan saat anak-anak kita. Terkadang kita hati kita itu berpegang pada adat, usaha itu adat. Kalau berpegang disinilah jaminan hidup. Terkadang hanya bisa berpikir waktu itu syirik. Kalau dia tidur dimanapun la ilaha illallah. Jika ada ada goyang ada, kalau la ilaha illallah kita itu. Kita di semangat tetap ya. Sebelum kita hati itu berubah menjadi hati yang suci, tidak bisa kita berubah. Ada hati itu apa? Hati itu berbaik. Sekarang kalau hati berbaliknya. Selama bernama hati itu terus sekali sudah berubah menjadi maka roh. Selama makan hati itu berbalik. Tapi dia tidak tidur di mana pun bila berbalik. Ini itu bukan lagi. Ya baru tapi jangan dihilangkan. Tingkatkan iman kita semakin meningkat akhir sampai hati itu menjadi makam roh, tidak berubah, tidak berulang balik. Nah itulah nikmat iman dari lebih besar daripada harga dunia dan si dunia dan isi langit. Sudah kaya itu Allahumma sukna bil iman wa kafabiya, berilah nikmat iman sehingga rasa kaya dan cukup dengan nikmat. Kita beriman tapi kita ada kaya dengan kalimat iman, kaya dengan harta, berarti mahal harta daripada iman. Padahal nilainya imannya dunia dan langit dan bumi dan isinya di iman Allah. Apa itu
sedikit kan tidak akan hati dia beriman, tapi hati kita kurang mengimani yang kalimat la ilaha illallah, sehingga kalimat la tidak menjadikan hati abnaiina qul ala dzikrillah. Kalau kita ingat dengan Tuhan kita Allah Ta'ala, maka hati kita tenang. Tapi kenyataannya kita ya, berarti kita kurang mengimani kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih mengimani kepada hati. Kalau kita senantiasa ada dunia itu kita beriman sampai akhir umur kita kepada sini mati daripada keluar daripada rumah Tuhan. Jadi beriman aku la ilaha illallah. Nah itulah awal-awal yang disunahkan oleh sholat yang diajarkan kepada kita, yang kita hayati tiap-tiap detik, tiap-tiap waktu. Dan yang kedua ialah Islam. Islam ini menjunjung kita Allah Ta'ala yang diwakilkan kepada Rasulullah. Kita yang lebih awal ialah salat. Salat ini awal-awal yang ditimbang di hari kiamat. Jika salat itu sempurna, semua amal disempurnakan. Jika salat itu kurang, semua amal dikurang. Kita terkadang salat sembahyang, tapi sembahyang itu terkadang terbawa arus. Karena apa? Karena kita ketinggalan satu surah awal-awal hadis yang sangat mudah. Innamal a'malu binniyat. Hanya dibilangkan sah amal, kalau dibilangkan mukaat amal itu dengan niat. Kita maksudnya hanya waktu takbirul ihram niat. Niat sebagian kalau berharap Allah Akbar sebagian surah berharap. Sudah habis. Kata itu membaca doa kita kada niat. Membaca Fatihah kada niat. Ketinggalan niat kada sah Fatihah. Kada sah Fatihah, kada sah Fatihah. Kemudian ayat Al-Fatihah. Kada niat, kada sah Fatihah, kada sah Fatihah. Rukuk, kata itu rukuk kada niat. Rukuk tidak sah. Tidak sah Fatihah. Innamal a'malu tiap-tiap gerak terus ini ya. Apa kita ada niat? Ya, apa kita ya? Angkat rukuk ya. Ada kita ada. Nah, itulah kita ketinggalan ada. Innamal a'malu satu hadis diamalkan sudah cukup. Lebih afdal daripada hafal 1000 kitab hadis. Satu hadis hafal kita, lalu kita amalkan lebih afdal daripada menghafal 1000 kitab hadis. Satu ayat Quran kita baca, kita amalkan lebih afdal dari 1000 khatam Quran. Nah, seperti itu ya, amalkan seluruh mudah. Jangan kalau 1000 khatam setahun bisa ada habis berapa? Saya saja, tapi diamalkan. Itu innamal a'malu kita amalkan dan sembahyang sudah kita khusyuk. Tapi kita bila gerak khusus itu dia ingat bahwa pakai niat semua. Itu karena terjadi seseorang silah kepada orang tua di rumah di Kanta, di Kecamatan Kanta Tanjung. Itu umur 250 tahun. Sebayangkan si Abdul Masjid kawan 2 hari 5 tahun ini meninggal tua. Lalu kalau sejarah itu lalu sembahyang dulu
Beliau jadi imam 7 rakaat zuhur. 7 rakaat. Jadi sudah salah. Imam sekalian 7 rakaat. Siapa kata ini bakal kamu kata. Kenapa? Berarti ada dia juga lihat rohka sujudnya lalu ditambah serah. 2 hari jalan 2 tambah. 3 jalan tambah 3. Tapi ya namanya rokok kalau melihat besar, kalau terus sampai angkat kedua di sini ada dianya. Jadi 7 rakaat sebelum zuhur. Kita bisa sampai 10 bisa sebelum zuhur. Rakaat. Ketiga ini ketiga ini surah belum salah semuanya. Ada 4. Kenapa kita niat? Kalau ada sahar lagi, kita akan yang kedua. Di sini ada tampilan niat baca Fatihah. Ada sahar Fatihah, bahkan sia-sia kan? Karena ini jadi ada 10 rakaat belum salah zuhur. Jadi mampu menikmati 10 rakaat sama saya 4 aja ya. Tapi anak demikian. Nah, dia itu ada berpikir, ada terperiksa di nama orang dia teramalkan hadis. Hanya waktu tampil dulu ihram dia, saya mau sembahyang. Yang lainnya saya berrukuk ya, saya baru baca Fatihah ya. Ya, pernah. Ya. Benar ya. Bukan pernah di dalam lupa, pernah belum ya, tidak pernah dia. Banyak. Dia itu dan kita itu hanya perlu ihram aja. Padahal kalau orangnya ada sah, orangnya jadi para orang Bukhari tidak mendapatnya kalau yang saya kayak gitu. Jadi orang-orang kiri yang lain kenapa? Dia tuh harus semua kayaknya mau pakai bajunya selama bertimbangan selama itu beribadah. Saya itu pakai baju menutupi aurat yang lain selama itu beribadah. Kalau tidak kan dunia kan dipahat dunia. Tapi kalau dia sengaja itu memakai pakaian menutup aurat yang lain. Selama pakaian itu ibadah, selama itu dia bilang ibadah. Jarang kita mengajarkan. Ya. Kenapa tadi hukum ada kebiasaan? Kebiasaan ibadah bukan kalau ada ibadah itu berbeda dengan ada tinggi yuk. ini ibu yang di bawahnya hanya baru ingatnya kita sudah salah semua. Ada hadis Imam Bukhari itu harus kita dilatih. Jadi semua sembahyang kita tuh diikuti dengan dia. Kalau khusus sembahyang kita tidak ada masuk yang lain, tapi kalau Allah Akbar dengan orang baik. Jadi kita pakai rukuk, larut, biar larut kemana ayat kita. Tapi kita perhatian lagi, cuma ingat beberapa kata dia sebutin. Saya sedang ikutin kalau yang larut ayat bisa lihat darahnya. Jadi kalau kita tiap-tiap gerak, tiap-tiap apapun dalam hukum sembahyang yang lain, maksudnya kita niatkan semua itu jadi khusyuk di sembahyang. Nah itu sembahyang dalam khusyuk. Yang dimaksud sembahyang adalah khusyuk, bukan tidak sembahyangnya itu maksud khusyuk. Sembahyang di dalam syariat
itu dilaksanakan oleh penentu yang kiblatnya Baitul Haram. Rukunnya 13 sah. Masih abdilnya. Tapi ada beberapa musuh tidak makbul sebagian terkait musuh. Tidak ada nilai sembilan itu seperempat, seperempat, hanya di mana dia ingat. Di musuh. Di bahasa kita itu ada di mana dia musuh itu ada. Jadi kalau dia istrinya dia semuanya. Nah itu sebanyak syariat namanya. Ada pun yang kedua yang farikat itu dilaksanakan oleh hati kiblatnya Baitul Maqdis, rukunnya 10. Yang ketiga sembahyang hakikat dilaksanakan oleh Allah, rukunnya 2. Harus mengerti itu. Saat kemas sembahyang itu lebih tidaknya itu termasuk. Sebagai itu dekat kalau musuh. Kita sembahyang dalam kubur biasanya rukun 13 hati kemana-mana, hati itu sembahyang gitu. Oh kita orang tarekat ya, harus mengerti sembahyang tarekat yang dilaksanakan oleh hati kita yang rukunnya 10. Dan kita orang hakikat, kita masih ada hakikat syariat. Kalau hakikat itu rukunnya 2 dan kiblat itu Baitul Maqdis. Nah kalau mati satu kali sembahyang itu sudah lengkap di sembahyang dan pahala itu mencukupi Rasulullah. Jadi kita dalam malaikat tidaknya ada sesuatu rahasia yang melebihi daripada syariat. Syariat pun dilakukan oleh batang tubuh diperbuat atas sesuai dengan aturan maksudnya. Di dalam malaikat itu ada aturan, ada sesuatu amalan yang khusus. Malaikat itu adalah amalan hati, kesembahyang hati yang dikhususkan untuk malaikat. Kita sudah 10 tahun bermalaikat, tapi kita tahu di mana langkah kita. Tetap di depan atau di separuh jalan, atau sudah dekat dengan tujuan kita. Kita dengan malaikat itu menuju hadrat rububiyah, sehingga diri kita semakin dekat hadrat rububiyah, semakin dekat kita dengan hadrat ubudiyah. Kalau sampai ke pintu hadrat rububiyah, berarti kita sudah menjadi hamba yang sempurna ubudiyah. Itu dimaksud malaikat kita melangkah, kalau itu jalan melangkah dengan wirid yang sudah tertentu. Wirid yang tertentu yang melangkah itu bukan wirid, itu hati kita yang diamalkan oleh kita ialah hamdi wa syukri. Malaikat itu hamdi wa syukri, malaikat ini yang berjalan sahaja pun membaca urinasi di dalam tarikat ini tarikat hamdi wa syukri, bukan tarikat dia. Ya, tarikat ini tarikat hamdi wa syukri. Ini tarikat hamdi wa syukri ini di mana tarikatnya di
Ini tarikat tidaknya. Tarikat tidaknya itu tarikat hamdu syukur. Ini yang berjalan hamdu syukur ini. Yang menjalankan rohani kita atau hati kita menjalankan kepada hadat ruhiyah. Kata sampai itu ruhiyah berarti itu hamba mukmin yang sempurna. Sehingga kita bersih jadi sifat dari Tuhan. Sifat yang empat yang menghalang. Sehingga kita tidak mencapai hamba mukmin yang sempurna. Dengan adanya hamdulillah dan adanya wirid dan pertolongan Syekh kita rajakan bisa bersih sendirinya sifat empat ikhlas sendirinya. Sifat yang pertama kita baru lahir, sifat hayawannya. Sudah kita besar berumur sampai 7 tahun, sifat bersyariah. Sudah kita berumur sampai 25 tahun, 30 tahun, sifat syaitannya. Sudah berumur 40 tahun, sifat gurunya. Empat sifat inilah yang bertentangan dengan sifat hamba mukmin. Sehingga ini mendidik kita dan mendidik menghalangi kita mendekat kepada hadrat ruhiyah. Padahal hamba mukmin semuanya di waktu kita sholat kita masuk ke hadrat ruhiyah dan kita sudah berubah menjadi hamba yang sempurna ubudiyah. Tapi sekarang kita sembahyang di dalam saya ibadah namanya beribadah dari jauh mengharap rahmat, mudah-mudahan diterima. Itu ibadah. Kalau di dalam saya itu ubudiyah namanya masuk ke dalam hadrat tidak kita terima lagi berhadapan dengan orang yang kita beribadah. Masuk ke hadrat itu. Di mana kan ubudiyah ini? Ubudiyah ini pernah dibilang engkau di mana hamba mukmin sembahyang? Menjawab di hadrat ubudiyah. Di mana ubudiyah? Sembahyang lalu dia terbang 300 tahun. Tiap biasa membuka sayap itu perjalanan 100 tahun. 300 tahun terbang, lalu kecapean, lalu istirahat 120 tahun. Tanya berapa kali? Di mana ada ruhiyah sudah dekatkan atau berapa jadi 10 belum lagi. Baru 10 belum. Kita mukmin ini sampai Allahu Akbar masuk ke hadrat. Bibir aja udah bangga. Maka sembahyang mungkin itu dibimbing 70 dinding daripada setan begitu selalu melihat mana yang jauh habis itu menggoda. Tapi kenyataannya tergoda berkali sembahyang di dalam dunia, kalau di masjid, kalau di rumah, tidak terhadap dunia. Tidak setan terlihat, hanya di antara hamba dan berhadapan. Itu hakikat sembahyang. Masuk ke hati Allah Akbar, masuk dunia. Tapi kalau sembahyang bersyariat, Allah Akbar takbiratul ihram, diharamkan perbuatan manusia, hanya perbuatan panah pilih. Jadi kalau sembahyang satu panah pilih, panah tidak membawa panah dihukmikan, panah membawa panah. Semua gerak, semua suara, semua berbuat sesuai dengan Allah. Kalau ada gerak kita, suara kita berbeda. Kalau panah kita panah di beberapa kali, Allah Akbar, panah di beberapa kali. Gerak, pokok. Semuanya gerak pokok, semuanya suara pokok. Kalau ada suara kita berbeda. Sudah cukup. Tapi kita ada banyak dilanjut yang mana? Akan yang tarikat ya masuk dalam ruhiyah. Itu
panah tidak. Jadi kita tidak baik ini kita benar-benar, bukan kita hanya semata-mata berdiri kita jalankan rohan kita atau hati kita mendekati hadir tubuh dia dengan membersihkan diri kita sifat-sifat empat tadi. Kita ada mungkin membersihkan empat yang kita sendiri hanya minta pertolongan Allah Ta'ala dan minta pertolongan manusia kita menjalankan roh. Ini yang itu. Orang yang mengamalkan diri akan membersihkan diri balik hatinya dari sifat-sifat yang menghalang antara sifat ubudiyah dan ubudiyah. Ini berhadapan sama ubudiyah, ubudiyah bertemu bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bisa bertemu itu orang lain, itu bukan Yesus. Ini hadrat rububiyah, hadrat ketuhanan, hadrat kehambaaan. Mungkin kita katakan lagi jadinya hadrat itu apa hadratnya tak? Sampai Allah Ta'ala dia jadi kalau tadi kalau mungkin Ada sebelum Allah Ta'ala maka dibuka bisa. hanya berhadapan ada rububiyah dan ada rububiyah. Itu sendiri orang makhlukat di dalam nama hadrat rububiyah. Anak bintang. Hati panah apa? Kemarin juga panah. Kita kalau kata panah itu mati. Kalau panah bintang itu masih sedikit. Panah dihukum kalau panah. Semua pada itu saya ngomong. Itu semuanya. Itu susahnya. Tidak keluar apapun tidak kita ngomong. Itu sudah hilang. Hanya keluar dari ngomong nggak apa-apa. Itu panah kita. Kalau panah dia dapat di awal kita. Jadi orang tinggi ya, orang satu orang rendah. Kalau anak-anak itu orang dewasa. Kalau orang anak itu orang tua, lupa ya. Kalau kayak gitu, dia kalau di hati kita ada tidak bisa dipelajari. Hanya dia yang kita merasakan syariat dan kalian. Kita menanam dan memelihara sehingga nanti menjadikan buah. Buah itu bisa dibikin, ya. Ini bisa dibikin, kita bisa menanam, memelihara buah sendiri. Lihat, satu hari sendirinya harus sadar itu berarti yang hakikat di jiwa menjadi hakikat dengan ujian kok salah. Tidak bisa dibuat atau plastik lah atau pisang atau plastik itu dibuat hakikat dibuat dari hakikat itu dibuat itu plastik itu ada asli buat itu saya apalagi belajar amal ma'rifat hanya bisa ma'rifat ketika makan buat rasanya ma'rifat itu ilmu zogia nggak bisa dibanding nggak bisa ngomong ini ada kok kita ngomong ma'rifat ada itu dia ma'rifat sia-sia ada dalam dunia bahkan merugikan diri kita rasa itu kan bisa dibaca kalau kita tanam kita pelihara ini berbuat hakikat itu kita makan buat rasanya itulah ma'rifat bukan dunia. Yang bisa dibuat sendiri itu dengan anugerah Allah. Kita menanam, kita pelihara anugerah Allah. Dan kemudian dia akan memulai kita bisa memakan kalau ada rasanya. Nah, buat makrifat kita.
anak kesudah ilmu zuhnya tidak bisa dibaca dan tidak bisa ditulis di kita. Hanya kita rasa itu bagian kita sendiri. Nah inilah yang diajarkan oleh Rasulullah yang awal-awal. Kalimat tauhid dan kalimat Islam. Benar-benar melaksanakan Islam sempurna, adabnya sempurna. Dan terkadang berbutuh, aku berlulus cuma bisa, tapi adabnya ketinggalan bisa. Bismillah ketinggalan, kumur-kumur ketinggalan, istimsyak ketinggalan, menyelati jari-jari ketinggalan. Niatnya hanya saya berwudu, berbuka ada niat lagi, tangan dan berniat, semuanya ada berniat. Karena hanya usaha buka niat, tangan, kaki, ya. Orang kalian masih apik kan kalian dapat memperhatikan, memperbaiki rapi-rapinya. Itu betul-betul terkadang itu. Itu namanya ketemu muas. Kalau bahasa Sunda itu ketemu muas. Segini, sini apa sini? Sini kita nyuci muka tuh nah. Kalau gatam, udah lu. Itu bodoh nah. Mau lah. Itu kan saya tetap tuh. Kan mau. Tangan pernah aja. Garu lah. Sah aja. Lu sah ya, menurut saya. Itu aja. Nah, kita orang hadapin, lalu amal kita itu berhias-hias daripada muka. Seumuran sebagian kita sadar dia merasa nikmat sebagian. Maka semakin malas kita semakin keluar juga malas sebagiannya. Baru itu kan badan sakitan, dia macam-macam sakit, akhirnya malas saya. Kenapa? Tidak merasa manisnya sebagian. Allah. Kenapa? Karena kita tidak merasakan semua adab harus sebagian. Lalu pada terasa lezat tidak manis sebagian. Kalau kita laksanakan semua adab-adabnya dan setengah-setengahnya, rasa manis menjadi semakin banyak, semakin manis. Waktu saya Ali kan mau melukai orang, lalu saya nanti bagi waktu sembahyangnya, terasa. Jadi manisnya sembahyang kok terasa sakit. Di posok nyamuk aja lah bodoh. Ini sebagai benar manis ya. Nah jadi dalam kalimatnya kita harus memperhatikan kita perbaiki kita tidak sembahyangkan apakah boleh kita boleh itu hati-hati, kita boleh itu melihat dan kita pulang benar-benar menghadirkan siapa yang lebih dekat kepada kita antara mukadam atau kalau kita sudah mukadam kita menghadirkan Syekh Tijaniyah atau Rasulullah SAW. Jadi kita tuh orang itu dia berangkat Syekh dan dia meneruskan hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perubahannya sama dengan pahaman beliau. Dan kita bayang-bayangkan dia di dalam hati kita rasa beliau. Tidak hanya mungkin Rasulullah. Tidak ada. Dalam perhatian asal beliau terjauh. Nah tidak ini asal-asalan ya. Memberiannya asal-asalan juga untuk asal-asalan. Harus ada jenis perbaiki. Kita terkalikan orang yang memperbaiki semua ibadah. Bukan yang menambah ibadah saja, memperbaiki aja. Menjadi sebenarnya tetap jadi politik ibadah sekian keras teman ya, lebih tidak.
sembahyang kalau kita punya hari itu aduh saya kita bisa matinya nomor 10 banyak kalau kurangnya cuma perhatikan baik-baik dan pakainya supaya khusyuk. Kita harus melatih bacaannya, mana bacaan dan melatih belajar dan mampu lagi sebenarnya harus perhatikan rukun-rukunnya aja. Ini rukun, ini apa? Ini rukunnya, ini suratnya sudah besar ya. Kalau kita mengingat itu sebagai terus saja tuh hanya tapi kalau kita ingat bahwa apa saja yang buruk karena sudah jangan semuanya mikir utang. itu kita merasa Tuhan lah kan sudah aku kita mengaku ya itu juga kayak pakainya mau apa habis kalau kan itu kita habis dari kita oh ini kali habis kerja di ayat itu mau ngorok ya mau di dalamnya ngorok mau sujudnya duduknya semuanya lainnya khususnya tidak masuk yang lain kan seperti penuh penuhnya kalau yang butuh penuh kan tidak bisa yang lain kalau yang kosong masuk yang lain Benar. itu sebelum kita sembahyang di dalam hadrat itu berarti dulu kalau itu masuk situ dicari lagi yang lain itu masih sembahyang itu dari dunia ini kemudian di pusara dan sebagainya tapi jangan selamanya yang enak masuk yang di musala itu jalan sampai itu nah mudah-mudahan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan ibadah kita dapat menyempurnakan semua apa yang diajarkan Rasulullah dan mudah-mudahan umurnya dipanjangkan dan kita dimudahkan dan kita dikabulkan dan bisa kita diampuni dan bisa melakukan semoga apa yang kita amalkan apa yang kita ibadahkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Supaya kita mati dalam keadaan beriman dan bersumpah tenang. Dan semoga tausiah daripada pribadi sendiri mohon maaf ampun segala salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tidak Sayyidina Abil Abbas Ahmad bin Tijani radhiyallahu anhu ikhwan Tijani radhiyallahu anhu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والهادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين آمين. Kelak. Insya Allah. Lah, udah usah, orang TU. Jadi untuk salaman
Bersalaman dengan boleh. Karena sudah beliau dia no. Jalan. Tidak usah. Salaman biasa saja, tidak usah. Kalau biasa saja, tidak usah. Kejuban ya. Jadi tema apa yang sudah disampaikan oleh beliau kepada kita semua, semoga bermanfaat sekaligus menjadikan kita terus dari hari bisa meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadahnya lewat program yang kita bersama. Demikian dari kami, mohon pada kekurangannya dan terima kasih perhatiannya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para jemaat bersalaman tidak usah pakai rekepan untuk salam JSW. Beliau sudah tadi malam ini kawan-kawan sekali lagi salaman JSW pakai rekepan dan salam kasih. Ya Nabi
Amin.